Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasifa Putri Adwi dengan NIM 2414040019. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata perkuliahan tafsir Tarbawi. Dalam video ini terdapat tentang asbabun nuzul dari Quran surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 263 dan keterkaitannya dengan pendidikan. Baik, saya akan membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 263. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adallahum mannaw wala adallahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqah sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya,
dan menyakiti perasaan penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan isi ayat dan makna dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 263. Ayat 261 ini menggambarkan orang yang berinfak di jalannya, seperti menanam satu biji yang tumbuh menjadi 7 bulir, dan tiap bulirnya itu ada 100 biji. Artinya, pahala orang yang ikhlas berinfak itu bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Pesan dalam Quran Surah Al-Baqarah 261 ini, kebaikan yang kecil jika dilakukan dengan ikhlas bisa melahirkan manfaat yang sangat besar. Kemudian yang kedua itu Quran Surah Al-Baqarah 262. Orang yang bersedekah jangan merusaknya dengan mengingat-ingat pemberian atau menyakiti hati penerima. Kalau begitu pahalanya akan hilang sia-sia. Pesan dalam ayat ini, ikhlas itu lebih penting daripada besar kecilnya sedekah yang kita berikan. Kemudian Al-Baqarah 263, perkataan yang baik dan sikap saling memaafkan lebih baik daripada memberi sedekah tetapi dengan cara kasar atau menyakiti hati si penerima sedekah tersebut. Pesannya, adab dan akhlak itu lebih berharga daripada harta yang diberikan tanpa ketulusan. Kemudian asbabun nuzul atau sebab turunnya Quran Surah Al-Baqarah 261, riwayat dari Ibnu Mas'ud, sahabat bertanya kepada Nabi Rasulullah SAW dengan pahala orang yang berinfak, tentang pahala orang yang berinfak. Mereka ingin tahu seberapa besar ganjarannya, maka Allah menurunkan ayat ini untuk memberi gambaran pahala infak yang luar biasa. Kemudian ayat 262, ada sebagian orang yang sudah bersedekah tapi setelah itu dia suka sombong, membanggakan diri atau bahkan menyakiti hati si penerima. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menegur agar amalnya tidak sia-sia. Kemudian ayat 263, riwayat menyebutkan bahwa ayat ini turun ketika ada orang miskin minta sesuatu lalu ditolak dengan perkataan yang kasar. Allah menegaskan bahwa menjaga lisan dengan perkataan baik jauh lebih utama daripada memberikan dengan sikap yang buruk. Kemudian selanjutnya ada keterkaitan Quran Surah Al-Baqarah 261 sampai 263 ini dengan pendidikan. Ayat ini tidak hanya bicara soal sedekah harta, tapi juga diterapkan dalam pendidikan karena ilmu juga merupakan infak yang bermanfaat. Yang pertama, pendidikan tentang keikhlasan. Dalam berinfak, keikhlasan itu adalah kunci. Dalam pendidikan, guru harus ikhlas dalam mengajar dan murid juga harus ikhlas dalam belajar. Jangan sampai seorang guru itu mengungkit-ungkit jasanya, misalnya mengatakan, kalau bukan saya yang ngajarin, maka kamu nggak akan pintar. Gitu. Kemudian yang kedua, pendidikan tentang adab dan etika. Ayat 262 sampai 263 itu mengajarkan agar pemberian tidak disertai dengan sikap yang menyakitkan. Dalam pendidikan, guru harus menjaga tutur kata yang baik. Memberikan ilmu sambil menghina murid itu dapat membuat murid itu kehilangan semangat, atau bisa saja murid itu akan ada gangguan mental kayak gitu. Contohnya, lebih baik mengatakan seperti ini, kamu sudah berusaha bagus, coba tingkatkan lagi ya, daripada kamu bodoh sekali, masa ini saja tidak bisa, kayak gitu. Contoh yang kemudian yang keterkaitan yang ketiga, pendidikan tentang motivasi. Ayat 261 itu menunjukkan bahwa kebaikan kecil bisa saja berkembang besar. Dalam pendidikan, usaha belajar sekecil apapun harus diapresiasi karena bisa menjadi bekal yang besar di masa depan. Pesan ini bisa menumbuhkan optimisme para murid bahwa usaha mereka tidak akan sia-sia. Murid itu akan percaya diri apabila kita bisa menumbuhkan rasa percaya diri pada diri murid tersebut. Kemudian yang keempat, pendidikan tentang kasih sayang. Ayat 263 itu mengajarkan ucapan baik dan pemaafan.
Guru harus mendidik dengan kasih sayang dan kelembutan, bukan dengan kekerasan atau ucapan yang merendahkan. Orang tua juga bisa belajar dari ayat ini. Lebih baik memotivasi anak dengan kata-kata yang baik daripada membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Kemudian yang kelima, pendidikan karakter. Dalam ayat ini, nilai karakter yang bisa dibangun adalah yang pertama, ikhlas. Kita tuh harus ikhlas memberikan sesuatu itu, memberikan sedekah, memberikan apapun itu kepada orang lain, harus ikhlas dengan hanya mengharap ridho dari Allah SWT, bukan mengharap balasan di dunia. Kemudian tawadu. Kita tuh harus tawadu, rendah hati. Kita tidak boleh sombong atas pemberian. Kemudian empati, kita tuh harus punya rasa empati kepada orang lain, harus menjaga hati orang lain, tidak boleh menyakiti hati orang lain tersebut. Kemudian santun, menjaga lisan dan komunikasi. Kita itu harus lemah lembut dalam bertutur kata. Kemudian kesimpulannya, asbabun nuzul ayat 261 sampai 263 itu menjelaskan tentang motivasi berinfak, larangan mengungkit pemberian, dan keutamaan berkata baik. Dalam pendidikan, ayat ini sangat relevan karena mengajarkan guru dan murid itu harus ikhlas dalam memberi dan menerima ilmu. Adab dan akhlak itu lebih penting daripada sekedar memberi pengetahuan. Perkataannya baik dapat menumbuhkan semangat belajar, sementara ucapan yang menyakitkan itu dapat mematikan semangat seseorang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.